Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah taala, puasa Ramadan adalah ibadah yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dari ibadah-ibadah lainnya, puasa merupakan ibadah khusus Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaannya. Artinya, nilai pahala puasa tidak terbatas, sesuai dengan kadar ketakwaan hamba yang menunaikan ibadah tersebut. Hakikat puasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari berbagai hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Banyak orang yang berhasil melakukan puasa dengan menahan diri dari berbagai hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi mereka tidak berhasil mendapatkan pahala. Seperti dalam hadis Rasulullah, kam min syaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa, namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin Juz 1 halaman 245 menukil sebuah hadis Rasulullah yang artinya diriwayatkan dari Jabir dari Anas dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, yaitu berbohong, ghibah atau menggunjing, namimah adu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Baik, kita coba akan uraikan satu-satu tentang 5 hal yang sudah disebutkan tadi. Sahabat iman yang dimuliakan Allah, hal pertama adalah berkata dusta. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak maksiat lain. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupi yang pertama. Karena itu, jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis Rawahul Bukhari. Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal kedua adalah ghibah atau gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Kendati ghibah tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku yang tercela yang dilarang oleh Islam. Termasuk ghibah adalah melihat acara ghibah, infotainment, gosip di TV, bahkan mendengarkannya sekalipun. Seorang yang bergibah atau gosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Jika seorang muslim bergibah sedang ia berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja. Tidak ada pahala baginya dan bagi ibadah puasanya. Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal ketiga adalah namimah. Namimah atau adu domba atau juga fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain rukun, lalu menyebarkan fitnah dan lalu merusaknya. Jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Dalam hadis Nabi riwayat Huzaifah disebutkan, an Hudaifahu annahu balaghahu
annaha rajulan yanimul hadis faqala Hudayfahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannah namamun. Dari Huzaifah beliau menerima laporan ada tukang adu domba. Ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis Sahih Muslim. Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal yang keempat adalah bersumpah palsu. Perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa ialah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika sampai membawa nama Allah Subhanahu wa taala di awal sumpahnya, maka perilaku itu termasuk ke dalam salah satu dosa besar. Larangan bersumpah palsu ini dijelaskan Al-Quran dalam Quran Surat Ali Imran ayat 177 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal yang terakhir adalah tidak menjaga mata dari syahwat. Salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu, tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur, sehingga yang tersisa lapar dan haus saja. Sahabat Inhar yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal kelima adalah tidak menjaga mata dari syahwat. Salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu, tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur, sehingga yang tersisa lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata seseorang bebas, tidak dijaga, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah seorang muslim harus waspada dengan pandangan mata. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.